sini tadi kan sudah ya berkaitan dengan mata kuliah ini. Jadi, kami mengharapkan mahasiswa itu mampu nih tahu nih latar belakang kepentingan ruang dan peran standarisasi bahan baku itu seperti apa, mengetahui konsep dasar standarisasi, kemudian faktor yang mempengaruhi mutu, kemudian acuan standar. Nah, acuan-acuan standar bahan baku obat herbal itu apa saja, kemudian mengetahui proses penanaman pemanenan. Mungkin ini kita hanya overview aja karena di bidang ini kalian tidak akan mengerjakan ini ya. Mungkin ini kalian bisa nanti mentransfer ilmunya jika kalian membuat suatu industri farmasi, mentransfer ke petani tempat kalian akan bekerja gitu. Cabut agrotitling cara penanaman yang baik itu gimana sih? Kemudian kalau kalian sih lebih ke proses dan teknologi pengolahan pasca panen, kemudian jenis dan fungsi standarisasi bahan alam itu apa saja, ada parameter spesifik dan non spesifik, baik itu simplician maupun ekstrak gitu ya. Gitu. Jadi itu kemampuan apa nih CPMK ya yang kita harapkan yang bisa di apa eh, diambil atau kalian bisa memahami hal itu gitu ya. Kemudian tim pengampuhnya ada saya dan ada Bu Ari. Nanti kita berdua mengampuh mata kuliah ini ya. Kemudian kita jadwal saja. Nah, rencananya begini. Untuk mata kuliah ini karena kita berdua, kan ada kelas A dan kelas B. Untuk kelas A sebelum UTS itu kita gabung ya, kelas A dan kelas B kita gabung. Nanti setelah UTS kan kalian akan ada pemaparan tugas. Nanti kelas A sama saya, kelas B itu sama Bu Ari. Jadi seperti itu saja ya. Formanya di mana? Bisa cek suara mungkin? Bisa, Bu. Ya, bisa ya, setuju ya. Jadi untuk materi yang kita akan sampaikan oleh dosen itu sebelum UTS kita gabung, nanti setelah UTS pemaparan dari kalian itu baru dibagi dua. Oke, nanti untuk materi-materi pembelajaran informasi itu bisa mungkin akan disampaikan oleh dosen di UASE, tugas-tugas, mungkin ada kuis, mungkin ada post-test gitu di UASE ya, karena sudah masuk ke UASE. Kemudian untuk tugas tugas yang berkelompok ini juga di submit di UASE. Ya nanti akan saya lengkapi lagi UASE-nya gitu ya. Untuk kelompok 1A, kelas A, untuk kelompok 1 kelas B itu akan ada tempat submitnya sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian ini untuk promosi Mohon penelitian. maaf interupsinya, Bu. Ya, Tadi teman saya ada yang terkick dan belum bisa join lagi, Bu. iya ini nggak ngerti nih siapa yang ngekick. Saya ribet admin terus nih. Mohon maaf, Bu. Iya nggak apa-apa. Tapi kenapa begitu ya? Kurang tahu. Iya 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 iya. Oke. Kok saya ya bentar boleh. Terima kasih banyak, Bu. Udah mau. Punya satu nih gini. Saya share lagi terkait dengan ini terkait dengan penilaian ya. Untuk bobot penilaian itu ada UTS, ada UAS. Itu eh, karena kita lebih menilai bobot penilaian itu lebih banyak proses gitu ya. 60% diproses baik itu tugas terstruktur, tugas mandiri gitu ya. Kemudian mungkin keaktifan di kelas gitu. Itu 60% ya. Kemudian untuk UTS dan UAS itu 40% di mana itu dibagi dua jadi 22%.
gitu ya. Nanti mohon koordinator kelas A dan B, saya minta tanda tangannya ya, soft file-nya. Kemudian nih, untuk pembagian kelompok, saya bagi satu kelas itu jadi 7. Ya, jadi 7 sesuai dengan yang ada di lampiran. Nah, itu ada standarisasi bahan herbal berbasis bahan kulit, batang, cortex, ada rhizoma, ada kayu, ada daun, ada herba, ada bunga, dan ada biji. Nanti yang kelas B juga begitu. Saya bagi menjadi 7 gitu ya. Ada 7 orang satu kelompok dan ada 6. Jadi nanti saya harapkan antara bagian tanaman yang digunakan atau nama tanamannya mungkin coba dibuat berbeda gitu ya. Misal yang kelas A ya, ini kulit batangnya yang A kulit batang apa ya, cinnamon. Yang B jangan, yang itu lagi. Kemudian rhizoma mungkin kelas A-nya apa, kunyit. Yang kelas B dan kunyit lah, banyak kan rhizoma yang lain, mungkin jahe atau wale atau yang lain gitu ya. Jadi banyak sebenarnya pilihan-pilihan yang saya harapkan antara kelas A dan kelas B itu berbeda ya. Itu aja sih dek untuk penjelasan dari saya terkait dengan mata kuliah ini di awal dan tugasnya dan pembagian kelompok untuk materi yang jadi nanti minggu depan berarti saya akan memberikan konsep dasar standarisasi, faktor variasi dan buku acuan, acuan standar bahan baku obat apa saja. Kemudian pertemuan berikutnya ini proses penanaman dan penanaman yang baik ya, menuju pada ACP sehingga bahan baku herbalnya itu baik. Kemudian minggu depannya lagi proses dan teknologi pengolahan pasca panen. Minggu depannya lagi itu ada jenis dan fungsi parameter non spesifik. Kemudian minggu depannya lagi yang spesifik. Kemudian minggu depannya lagi ujian atau profiling. Baru UTS, baru setelah itu kita masuk ke kalian pemaparannya kalian seperti itu. Nah, mungkin kalian sudah mendapatkan informasi terkait surat edaran ya, yang awalnya kita maunya setting ada PTM ya, atau pertemuan tatap muka untuk terutama untuk praktikum ya, praktikum setiap praktikum. Jadi supaya kalian itu tidak mengambang rasanya. Kayaknya kita sudah memberikan uh, tetapi tidak diresapi gitu, mungkin karena hanya teori dan kalian tidak melakukan praktek langsung, itu yang menyebabkan. Karena kenapa kita mengatakan hal itu gitu ya, itu terjadi ketika kakak kelas kalian yang uh, yang mengalami pembelajaran secara online gitu ya, kemudian kemarin dia ujian proposal dilakukan secara offline gitu ya, itu tidak ada gambaran sama sekali terhadap tahapan pengerjaannya. Padahal yang ditanyakan adalah terkait dengan standarisasi bahan baku batu yang diujikan. Itu ya. Mungkin kita berdoa saja supaya kondisi cepat membaik gitu ya, sehingga kemungkinan kita akan setting adanya praktikum offline di akhir-akhir semester mungkin ya, supaya dapat aja kalian melihat alat yang ada di lab, yang mana namanya oven, yang timbangan gitu ya. Ini kalian, angkatan kalian yang tidak pernah ke lab sama sekali,
Iya kan ya? Iya, Ibu. Nah, itu. Jadi, eh, kenapa itu penting ya? Penting, kami kami menganggap itu penting sekali karena misal ketika ditanyakan gimana sih caranya mengukur kadar air gitu, jadi masukkan ke alat kotak. Alat kotak itu apa namanya? Nggak ada bayangan. Padahal alat kotak itu adalah oven gitu ya. Jadi beda ya oven kalian mungkin di dapur di rumah dengan oven kita ada di lab gitu ya. Jadi biar ada gambaran lah. Oh ininya, oh yang kotak itu apa namanya? Oh ya oven, oh ini apa kayak gitu ya. Biar sebenarnya uh, miris ya, tapi karena kondisi kita tidak mungkin uh, juga sebagai sumber penyebaran lagi ya, bisa menambah angka angka penderita atau yang terjangkit COVID begitu jadi sumber penyebaran baru gitu ya, klaster baru gitu. Ya, jadi kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Silakanlah kalian kalau ada yang kepo silakan apa sih mata kuliah ini gitu ya. Silakan dilihat-lihat atau kalau tidak kepo silakan dinikmati dulu, coba dibuka dulu videonya gitu ya. Mungkin saya juga buka video ya. Mungkin ada yang nggak tahu dengan saya gitu ya. Eh, Kalian coba dibuka. Nah, saya sambil ada giliran nomor berapa. Halo, kalian apakah bisa membuka kamera kalian? Apakah ada orangnya di sini? Oke, ini Kak Ayu Mas. Oke, Dewi. Dewi Purwati. Dewi Purwani. Udah pada mandi belum? Ya, ya. Ya ini tumben saya suruh buka kamera. Biasanya saya langsung aja nih. Udah selesai langsung tutup gitu ya. Tapi ini karena pertemuan di awal, waktu masih cukup banyak. Ya, jadi uh, tapi kalau saya ketemu di jalan kayaknya saya lupa nih ya, nggak pernah ketemu ya. Cantik semua ya, cowoknya nggak ada. Oke ya, udah 92 nih, berarti 92 kita ada di sini, berarti 91. Mahasiswanya 91 ya. Oke ya, uh, terima kasih sudah bisa join di mata kuliah perdana gitu ya untuk standarisasi bahan baku herbal gitu ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya juga sama ya di link yang sama gitu. Saya tidak membuat link khusus gitu ya. Saya tidak pernah menjadwalkan link gitu ya. Saya males menjadwalkan. Jadi linknya sama. Kita bisa berdiskusi, saling sharing gitu ya. Nanti jika ada yang tidak paham atau ada yang ingin ditanyakan, kita bisa berdiskusi minggu depannya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Oke, yuk, Terima kasih, Bu. Selamat Selamat pagi. pagi. Bu. Terima kasih Bu, selamat pagi. Terima kasih.